Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak-bapak sekalian, jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan kemarin kita sudah mulai di masalah sejauh mana fitrah manusia mampu membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti kita pahami, keberadaan Allah itu adalah sesuai dengan fitrah keaslian manusia. Bakatnya seperti layaknya bakat melihat, bakat mendengarkan, ya, bakat untuk makan, minum, menikah, berpasangan, itu adalah bakat, atau bahasa kita itu adalah sudah insting. Selama tidak ada yang merusak bakat tersebut, dia akan senantiasa mencari Allah Subhanahu wa taala dan menginginkannya dan sebagainya. Oleh karena itu, salah satu yang menyebabkan kemudian fitrah itu muncul kembali adalah musibah. Bahwasanya ketika seseorang dalam kondisi normal, kaya, masih sehat, segar bugar, belum mendapatkan masalah dalam hidupnya, kadang orang lupa, naudzubillah. Kadang orang lupa fitrahnya itu. Nanti ketika kemudian mereka menghadapi masalah, musibah, cobaan, akhirnya fitrah itu muncul kembali. Saat dimana mereka sudah tidak mengharapkan apa-apa lagi untuk menyelesaikan masalahnya, kecuali yang tertanam sangat dalam di dalam jiwanya bahwa hanya Allah yang mampu melakukannya. Nah, ini kita pernah bahas ini ayat ini. Allah Subhanahu wa taala di surah Yunus menegaskan salah satu contoh kasusnya. Allah katakan, huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kalian kemampuan untuk bisa berpergian fil bahri, di daratan ini, dengan kendaraan, dengan bermacam transportasi, wal bahr, termasuk di lautan sana. Hatta idza kuntum fil fulki, sehingga ketika kalian sudah berada di kapal laut, wajarayna bihim, lalu kapal laut itu melaju dengan membawa mereka birihin thayyibah, dengan angin yang bertiup sangat bagus, tidak kencengan dan tidak terlalu rendah. Ayat ini masih menggunakan angin, karena di waktu itu mesin belum ditemukan sama sekali. Jadi masih mengandalkan alam, terutama tiupan angin. Wa farihu biha. Dalam perjalanan itu, karena kondisi aman, tentram, terkendali, mereka bahagia dalam perjalanan. Ja'at harihun 'asif, lalu kemudian tiba-tiba datang angin kencang kayak tornado. Wa ja'ahumul mawju min kulli makan, lalu kemudian ombak yang maha tinggi, yang sangat tinggi datang dari segala arah. Wa dhannu annahum uhita bihim, dan mereka sudah yakin bahwa mereka terkepung oleh bahaya yang sangat. Da'ullaha, maka di saat seperti itu, genting seperti itu, mereka pasti berdoa dan mengharapkan Allah mukhlisina, dengan penuh keikhlasan, ketundukan, lahuddin, sampai mereka berdoa, lain anjaitana min hadhihi, kalaulah engkau ya Allah mengamankan dan menyelamatkan kami dari bencana ini, lanakunanna minasyakirin, pasti kami akan bersyukur, bertauhid, dan senantiasa memuji engkau ya Allah. Nah, ini Allah sebutkan bagaimana kesyukuran itu hadir kembali di saat manusia menghadapi musibah, menghadapi masalah, dan seterusnya.
Ya. Termasuk kayak begini. Bahkan Allah sendiri di Quran di surah Al-An'am menyatakan bahwa manusia kalau sudah terdesak lupa yang selama ini mereka sembah selain Allah. Mereka lupa berhalanya, ya, lupa semua yang mereka andalkan. Ya. Kalau tadi menggunakan kata lain anjaitana, kalau engkau menyelamatkan kami dari musibah ini, lanakunanna minasyakirin, pasti kami akan menjadi ahli syukur, orang yang bertauhid, beragama. Maka di sini Allah sebaliknya menyatakan, qul ara'aitakum, coba kalian pikirkan, in atakum azabullah, kalau tiba-tiba datang cobaan dari Allah, au atatkumus sa'ah, atau hari kiamat sudah tiba, aghairallahi tad'una, kira-kira kalian masih mengharapkan nggak dan berdoa nggak kepada selain Allah? In kuntum shadiqin, ya, kalau kalian jujur, masih nggak kalian berdoa mengharapkan selain Allah? Ya. Bal, tentu tidak, kata Allah, iyyahu tad'una, kalian hanya minta kepada Allah saja. Fayakshifu ma tad'una ilaih, sehingga Allah kemudian, ya, yakshif, membuka, menghilangkan semua yang engkau khawatirkan, insya'a, jika Allah berkenan. Ya. Wa tansawna ma tusyrikun, bahkan kalian lupa semua yang dulu kalian jadikan sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya itu realitas. Ya, dan Allah ingatkan bahwa kalian kalau sudah terdesak, kok lupa selama ini yang, ya, tradisi-tradisi sesajen yang dilakukan. Pantai selatan, pantai utara, semua jenis pantai. Ya. Termasuk kemudian yang diharapkan, yang dianggap sakti, terlupakan semuanya. Bahkan jimat-jimatnya lupa semua. Yang teringat hanya satu, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Itulah yang ada di dalam hati secara kokoh. Bahkan manusia mengingatnya saat dia tidak mampu mengharapkan apa lagi kecuali Allah yang Maha Esa. Ya. Ya, sama dengan ayat ini. Ya, di surah Al-Ankabut Allah juga menegaskan hal yang sama. Selalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil argumen, yaitu di lautan. Kenapa? Ya, tentu, ya, untuk bisa eksis di lautan dibanding di daratan, ya jauh beda kan. Ya, di sini belum disebutkan sama sekali di udara karena pesawatnya belum ada. Ya, belum ada. Makanya sama dengan ayat Al-Ankabut itu, fa'idza rakibu fil fulki, ketika mereka orang-orang kafir itu rakibu fil fulk, mereka berada di atas kapal laut, da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka ikhlas berdoanya karena ancaman untuk peluang, ya, musibahnya di lautan tinggi. Mereka kemudian ikhlas berdoa kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri, tapi tatkala mereka selamat hingga ke daratan, idza hum yusyrikun, bahkan mereka tiba-tiba melakukan lagi tradisi kesyirikannya. Ya, naudzubillah. Jadi ini kayak itu taubat apa ya? Basa-basi taubatnya. Ya, kalau lagi capek, lagi bermasalah, tulus, tapi giliran aman lagi, ya, berpuasa lagi, kayak lagi, balik lagi ke kebiasaan lamanya, naudzubillah. Dan contoh yang paling jelek tentang itu adalah kisahnya Bani Israil. Bani Israil baru saja diselamatkan dari kejaran Fir'aun, dibelah lautan oleh Allah supaya mereka selamat bersama Nabi Allah Musa. Pulang dengan selamat, menyeberang. Tiba-tiba di perjalanan mereka melihat sekelompok orang sedang menyembah berhala. Mereka begitu fisiknya, apa kata mereka kepada Nabi Musa, ij'al lana alihatan kama lahum alihah. Wahai Nabi Musa, tolong jadikan kami, ya, Tuhan imitasi seperti Tuhan mereka. Ya, ini minta
baru diselamatkan karena tauhidnya, sekarang udah mau syirik lagi, belum sampai ke rumahnya coba, belum sampai, baru tadi ngelihat mereka, kata dia, "Yo, tolong ya wahai Musa, bikinkan kami Tuhan imitasi kayak mereka itu." Padahal ya mereka sadar dia selamat barusan tuh karena tauhidnya. Kok tiba-tiba mau syirik lagi, mintanya anehnya lagi, bebalnya minta sama nabinya. Padahal sebelum itu bukannya mereka sudah bermasalah ketika menyembah anak sapi setelah Nabi Musa ke Tursina. Ya, balik mereka menyembah anak sapi sebagai berhala, bahkan dikutuk oleh Allah. Mereka dikutuk oleh Allah gara-gara itu. Sekarang mau lagi berbuat demikian. Nah, Allah Bani Israel bebannya seperti itu. Susah memahami hal-hal yang sifatnya spiritual. Selalu hanya mampu melihat bahwa Tuhan itu nyata, adanya imitasinya. Sementara Islam tidak mau ada manifestasi yang sifatnya seperti itu kecuali seluruh makhluknya. Seluruh yang ada di alam raya ini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada ciptaan tanpa adanya penciptanya. Tapi naudzubillah, mereka belum cukup kalau hanya Allah disimbolikan dengan makhluknya. Mereka kepengen ada imitasi, layaknya patung, layaknya apa. Naudzubillah min dzalik. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita lihat musibah salah satu fungsinya adalah supaya manusia kembali mengingat Allah. Kan namanya musibah itu adalah sesuatu yang tidak kita mampu menguasainya. Kalau kita mampu menguasainya nggak jadi musibah, nggak jadi musibah. Dia akan menjadi tadi bahwa adanya hal-hal baru pada prinsipnya supaya kita belajar, supaya kita paham. Nah, Allah jelaskan bahwa terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan, memberikan musibah, sebetulnya ada harapan supaya mereka mengakui kelemahan. Manusia paham bahwa dia lemah, butuh Allah. Mereka harus kemudian kembali kepada Allah, mengharapkan kekuatan, mengharapkan bantuan. Makanya Allah katakan di surah Al-An'am, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ. Kami telah mengutus rasul-rasul kepada seluruh umat-umat sebelum engkau, wahai Rasulullah, mengingatkan mereka tentang Allah, tentang surga, tentang neraka, tentang pahala, tentang dosa. Fa'akhadnahum bil ba'sa, hingga kemudian tatkala di antara mereka banyak yang melanggar, menentang, fa'akhadnahum, kami lalu menimpakan kepada mereka bil ba'sa'i, kesengsaraan, wa dharra, dan juga kemelaratan. Tujuannya apa? La'allahum yatadarra'un, supaya mereka tunduk patuh, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, alhamdulillah kita lihat secara nyata itu banyak di antara kita setelah dapat musibah, contohnya nih, setelah PHK dulu tahun 2000 pas krisis dulu, tiba-tiba banyak yang PHK. Banyak alhamdulillah di antara pegawai itu malah bagus agamanya. Baru balik ke setelah nggak dapat kerjaan, mulai butuh spiritual, kayak. Lama-lama mulai bagus, dan alhamdulillah itu artinya ngefek ternyata ujian ini. Yang bahaya udah diuji nggak sadar-sadar. Alhamdulillah. Makanya kata orang, kalau kita berdosa, bermaksiat lalu nggak ditegur, itu malah bahaya. Sering orang kita selalu katakan tuh orang itu sholatnya bermasalah, bahkan sholatnya nggak sekali sepekan, tapi kok lancar semua apa-apa. Sementara orang itu yang beragama rajin ke masjid, hampir tiap bulan ada aja masalahnya. Padahal ribetnya kadang justru masalah itu, cobaan itu kadang itu tanda cinta Allah.
Sementara yang kita selalu harapkan cinta itu sehat terus, ya, apa lancar, sukses semuanya, nggak ada halangan, nggak ada kendala. Padahal bukan di situ. Ya, bahkan disebutkan bahwa Innallaha idza ahabba qauman, dalam sebuah hadis, jika Allah mencintai seseorang, ibtalahum, Allah kadang menguji mereka itu. Ya. Tujuannya apa? Supaya Allah bersihkan terus orang itu, orang yang dia sayangi, sampai kemudian bertemu Allah sudah bersih sebersih. Yang bahaya diulur, dibiarin maksiat dengan kekayaan, kekuasaannya, nggak ditegur-tegur. Ya, sekalian tiba-tiba dapat musibah, bukan ditegur lagi, tapi langsung dapat azab. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Ya. Nah, bahkan level Fir'aun saja yang orang bilang sudah menyatakan diri Tuhan, ya, dia pun sempat kembali ke fitrahnya walaupun terlambat. Di Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Fir'aun yang bertobat. Ya, seperti kita pahami ketika ya mereka ngejar Bani Israel beserta Nabi Musa, Allah ceritakan seperti wajawazna bi bani Israil al-bahr. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan bagi Bani Israel untuk bisa menyeberangi lautan dengan selamat. Fa'atba'ahum Fir'aunu, lalu Fir'aun bersama bala tentaranya mengikuti mereka, mengejar mereka di lautan yang terbelah itu. Hatta idza adrakahul gharq, tatkala kemudian Fir'aun tenggelam gara-gara lautan yang kembali menyatu setelah lewatnya kaum muslimin. Qala, Fir'aun dalam kondisi terengah-engah dalam lautan, kata dia, amantu, saya beriman, annahu la ilaha illa, bahwasanya tiada Tuhan yang pantas disembah illa alladzi amanat bihi Banu Israil, kecuali yang diimani Bani Israil. Nah, jadi nanti Pak kalau ada pertanyaan ini, di mana ayat yang menjelaskan tentang taubatnya Fir'aun ini dia? Iya. Walaupun masalahnya nggak diterima, itu aja masalah. Taubat ya taubat, tapi nggak diterima. Ya. Bahkan Fir'aun lupa kalau dia pernah bilang, saya adalah rabbukal a'la, saya adalah Tuhanmu paling hebat, paling tinggi. Lupa. Ternyata Tuhan tidak berdaya di atas air lautan kayak begitu, sampai harus menyerah, sampai dia katakan amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi Banu Israil, saya beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israil. Wa ana minal muslimin. Nah ini dia, saya termasuk orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Iya, ini kan yang selalu kita baca itu, wa ana awwalul muslimin, saya termasuk orang pertama sebagai orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Sayang, ini sudah terpaksa. Makanya oleh Allah disebut al-an. Kenapa baru sekarang? Wa qad asaita qablu, engkau sudah berbuat maksiat sebelumnya, hebat luar biasa. Iya. Wa kunta minal mufsidin, dan engkau termasuk orang yang bikin kerusakan di alam raya. Jadi bahasa Quran tentang kerusakan adalah dosa dan maksiat, terutama kesyirikan, itu adalah kerusakan paling besar bahasanya. Wa kunta minal mufsidin, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Seperti tadi, udah lewat dari tenggorokan. Waktunya sudah habis sehingga tidak diterima oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Ini ada sebuah kisah. Mudah-mudahan suaranya cukup untuk kita dengarkan bersama. Nggak apa, sorry.
air merupakan kebutuhan utama. Hasil pertanian berkurang dan diikuti bencana kelaparan. Bencana terjadi di mana-mana di negeri tersebut. Walaupun begitu, Fir'aun dan kalangan terdekatnya tidak meninggalkan perilaku syirik sesat mereka, serta bersikukuh mengikuti agama nenek moyang mereka. Namun, ternyata bencana yang menimpa mereka belum semuanya. Allah menurunkan banyak bencana lagi pada kaum ini. Setelah kekeringan, Allah mengirimkan hujan dan badai dahsyat. Sejak sebelumnya di Mesir, belalang dan kutu menghancurkan sawah yang tanam. Serangga menutupi kota seperti awan hitam. Semua kota di Mesir mengalami wabah kakak. Mereka ada di mana-mana, dalam rumah penduduk dan di jalan-jalan. Air sungai Nil dan air sumur rumah menjadi merah oleh darah. Penduduk Mesir kini menderita kehausan. Mereka masih tetap dalam keinginan. Semua azab ini terjadi secara beruntun. Fir'aun dan orang-orang di sekelilingnya berusaha mengelabui Nabi Musa dengan muslihat yang gagal. Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka berkata, "Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya, jika kamu dapat menghilangkan azab itu daripada kami, pasti kami akan beriman kepadamu, dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Maka, setelah kami hilangkan azab itu dari mereka, hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya." Semua bencana yang digambarkan Al-Quran ini telah didukung oleh temuan-temuan penggalian arkeologi. Papirus Ibuar yang ditemukan di awal abad ke-19 menggambarkan parahnya bencana yang terjadi di Mesir. Wabah terjadi di seluruh negeri, darah di mana-mana. Seluruh air yang ada di sungai berubah menjadi darah. Tanah menjadi tanah seperti potongan-potongan ragi. Istana hancur dalam sekejap. Selama 9 hari tidak ada jalan keluar dari istana. Tak seorang pun dapat melihat wajah temannya. Akhirnya, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memimpin Bani Israel meninggalkan Mesir. Seperti yang diperintahkan Allah, Nabi Musa dan kaumnya berangkat tengah malam meninggalkan Mesir secara diam-diam. Fir'aun pun marah luar biasa. Ia menganggap dirinya sebagai pemilik dan Tuhan Bani Israel. Ini juga berarti kehilangan tenaga kerja. Ia mengerahkan tentara yang mengejar Bani Israel. Saat mereka melarikan diri dari Fir'aun dan orang-orangnya, Bani Israel sampai ke tepi laut. Pada saat itu, Fir'aun dan tentaranya telah cukup dekat melihat Bani Israel. Kepanikan dan keputus asaan melanda pengikut Musa. Tak ada jalan mustahil. Namun, Nabi Musa berserah diri kepada Allah dengan tawakalan yang besar. Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak Dia akan memberi petunjuk kepadamu." Ketika diperintahkan Allah untuk memukul lautan dengan tongkatnya, seperti digambarkan dalam surat 26 ayat 6, Nabi Musa pun melakukan. Dengan ajaib, Allah membelah laut itu sehingga terbentanglah jalur kering di tengahnya yang segera diseberangi oleh Bani Israel. Fir'aun dan tentaranya mereka mengejar Bani Israel hingga meninggalkan.
dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan padamu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lemah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Para ilmuwan telah lama menyelidiki bagaimana pembelahan Laut Merah seperti yang digambarkan Al-Quran dan Taurat bisa terjadi. Suatu penemuan mengejutkan dari penelitian ini adalah punggung bukit di dasar Laut Mati. Punggung bukit bawah laut ini ditemukan di Teluk Aqaba, sebuah sambungan Laut Merah. Menurut salah satu tafsir, jalur yang digunakan Nabi Musa terletak di sepanjang punggung bukit ini. Menurut para ilmuwan, sebuah angin kencang yang bertiup dari timur mungkin telah menyingkap punggung bukit ini. Donald Knuth, profesor ilmu kelautan dari Florida State University, membangun sebuah tiruan lengkap dari punggung bukit di Laut Merah untuk menguji dugaan ini. Selama pengujian, Profesor Knuth mengamati bahwa ketika angin ditiupkan pada sebuah tiruan ini, sebuah jalur kering benar-benar tersingkap. Penyeberangan Laut Merah oleh Nabi Musa mungkin terjadi dengan cara ini. Sudah pasti Allah lah yang mengetahui akan hal ini. Penemuan arkeologi tidak hanya menerangkan terbelahnya Laut Merah, tapi juga tentang tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan mencari jejak tentara Fir'aun di kedalaman Laut Merah. Penelitian mereka telah sampai pada kesimpulan yang jelas. Gambar-gambar ini diambil di Teluk Aqaba yang menghubungkan Semenanjung Sinai dan Saudi Arabia. Permukaan pasir mengingatkan akan punggung bukit dalam laut. Namun, hal yang penting adalah bahwa gagang laut tampak besar di sini. Gagang laut perlu menempel pada dasar dan pada bentuk bertahan. Yang paling penting lagi, gagang laut ini mengambil bentuk dari bahan tempat mereka menempel. Bahkan jika kemudian bahan ini renyah, gagang laut yang ditemukan oleh para ilmuwan ini memiliki ciri yang berbeda. Tidak ada karang atau batu dimanapun di daerah itu. Namun gagang laut ini menyerupai bentuk roda kereta tentara Fir'aun. Penemuan yang sangat menakjubkan muncul ketika penelitian dilanjutkan. Sebuah roda kereta dari perunggu ditemukan di pasir. Roda kereta ini mungkin sekali ditinggalkan oleh tentara Fir'aun yang tenggelam di dalam air. Ya, jadi sampai roda perunggu ditemukan oleh peneliti bahwa itu adalah jalurnya. Ya, tidak mungkin ada roda di situ kalau bukan kejadian itu. Ya. Jadi naudzubillah, ya, sampai Fir'aun pun yang sudah tertutup fitrahnya dengan kesombongan kekuasaan ternyata dalam kondisi bermasalah di tengah lautan, ya semuanya akhirnya tersingkap. Makanya ya kalau kita buka rekaman-rekaman pesawat yang terjadi turbulensi lalu kemudian jatuh karena kotak hitamnya itu ya kalau nggak salah ya, itu kalau dibuka itu hanya kata-kata Tuhan yang muncul ya di saat genting seperti itu, karena disitulah manusia terbuka fitrahnya. Naudzubillah. Makanya selevel Fir'aun yang mencoba menutupi fitrahnya tetap tersingkap. Makanya Allah katakan di Quran, wajahadu biha, mereka berusaha untuk menutupi hatinya dari mengakui Allah, tetapi wastaiqanatha anfusuhum, jiwanya tetap saja meyakini. Ya, zulman itu dia lakukan supaya naudzubillah karena kezaliman mereka. Wa uluwan, dan karena hatinya merasa tinggi takabur. Fadhkur kaifa kana aqibatul mufsidin, sampai Allah katakan coba lihat akhir dan ujung petualangan orang-orang yang membuat kerusakan di alam semesta ini. Ya, naudzubillah.
Nah, di Quran salah satu metode Quran untuk memunculkan fitrah kita dengan pertanyaan yang nadanya teguran, terutama orang-orang yang meragukan Allah. Makanya di surah An-Naml kita lihat ya, dari ayat 60 sampai 64 Allah mencoba bertanya ke kita dengan pertanyaan yang bernuansa teguran. Allah katakan, amman khalaqas samawati wal ard, apakah yang menciptakan langit dan bumi, wa anzala lakum minas sama, dan yang menurunkan kepada kalian ma'an, air hujan, fa ambatna bihi hadaiq, lalu dari hujan itu terbentuklah hadaik, kebun-kebun, zata bahjatin, dengan penuh keindahan yang luar biasa, dengan beragam warna, tumbuhan, rasa, buahnya ada yang manis dan yang lain-lain. Maka lakum antum bitu syajaraha, yang mana kalian bisa menumbuhkan satu pohon di situ saja, kalian nggak bisa. Iya, Allah sampai bertanya, ailahun ma'allah, emang ada nggak Tuhan selain Allah yang mengurusin semua itu, yang pantas? Bal, hanya saja hum qaumun ya'dilun, mereka itu adalah orang-orang yang menyeleweng dan menyimpang dari fitrahnya. Allah tanyakan kita, bukankah kalian ketika menabur benih, kalian hanya tabur, kalian hanya nanam, setelah itu ngorok di rumah, di belakang tumbuhannya mereka naik, membelah tanah, dan bahkan kita tertidur pulas, di belakang Allah mengurusinya. Sama dengan kita yang sudah telah bersuami istri gitu. Kita hanya bekerja keras, setelah itu ngorok jadi di sana. Ya, kita hanya sekedar jadi sarana. Ya, tapi adapun menghidupkannya itu tetap adalah wilayah Allah Subhanahu wa taala. Hingga hari ini tidak ada yang mampu bikin nyawa. Yang bisa adalah menghidupkan sesuatu dari yang hidup dengan cangkok, dengan apa. Nggak ada yang mampu bikin nyawa itu sendiri, karena itu adalah wilayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di ayat yang lain lanjutannya Allah juga bertanya seperti itu. Amman ja'alal arda qararan, siapakah yang menciptakan alam semesta ini, bumi ini, qararan, sampai kokoh, tidak bergerak walaupun dalam kondisi berputar, ya, bahkan pantas untuk dijadikan sebagai tempat hidup. Ya, kita ada yang lain, ada Mars, ada Pluto, ada Saturnus. Kenapa di sana tidak ada yang bisa tinggal? Ya, bahkan dieksplorasi bulan hanya ketahuan pernah ada kadar airnya. Ya, oksigennya tidak cukup untuk dipakai untuk hidup walaupun hanya satu orang. Di sini kita nggak ngapa-ngapain, semuanya sudah tersiap, tersaji dengan penuh kesesuaian dengan yang dipakai untuk hidup. Ya, sampai harus ke sana seperti itu, mencari tempat untuk hidup. Padahal di sini Allah gratiskan, tidak perlu bawa apa-apa dan seterusnya. Bahkan Allah katakan waja'ala laha rawasi, bahkan Allah letakkan di sana gunung-gunung sebagai pasahnya supaya tidak bergerak. Waja'ala bainal bahraini hajizan, bahkan Allah jadikan ada batas antara sungai dan lautan. Ya, kalau sungainya sama lautannya nyatu, ya bahaya, berarti udah banjir bandang, nggak ada lagi daratan. Kita seringkali Allah jadikan lautan, sungai-sungai itu sebagai nikmatnya. Kadang seperti juga tumbuhan. Karena apa? Itu adalah tanda kekuasaan Allah. Nih, waja'ala bainal bahraini hajizan, artinya apa? Daratan ini hanya sepertiga dari 2/3 lautan. Garis pantai jauh lebih luas ya dibanding daratan yang hanya sepertiga. Artinya apa? Kita sebetulnya sangat terancam dengan keberadaan kita di daratan yang hanya seperti itu. Jadi kayak kapal laut di atas lautan. Karena yang tinggi, makanya naudzubillah di akhirat disebutkan bahwa ya lautan nanti akan menjadi api semuanya, naudzubillah, pada fase kehancuran massal. Nih, ketika runtuh semua gunung-gunung, ya, ketika langit ini kemudian pecah, maka disebutkan di Quran, ya, sampai lautan semua jadi api, naudzubillah. Makanya Allah selalu bertanya, ailahun ma'allah, kira-kira ada nggak Tuhan yang pantas disembah selain Allah? Bal aktsaruhum la ya'lamun, tapi banyak manusia yang cuek, banyak manusia tidak peduli hak Allah Subhanahu wa taala.
Allah lanjutkan, amma yujibul muttarra idza da'ahu, bahwasanya orang-orang yang meminta kepada Allah ketika terdesak. Siapakah selain Allah yang menjawab seluruh harapan-harapan mereka? Wa yakshifu su', dan menghilangkan masalah dari mereka. Wa yaj'alukum khulafa'al ardh, bahkan dialah yang menjadikan kalian sebagai khalifah di alam semesta. Ya, seperti kita katakan, hanya kita yang diberikan kecerdasan oleh Allah di alam ini. Kalau kecerdasan makhluk lain diberikan, nggak usah seperti kita, setengah manusia saja kita udah ribet. Kita akan ribet karena ya seperti tadi, kalau hewan pun bisa sekolah, ya ayam bisa sekolah, ya nggak bakalan mampu kita kuasai. Mereka yang kuasai kita. Ya, untungnya mereka hanya diberikan hanya seadanya saja untuk menjamin hidupnya. Mereka tidak pernah ada yang terdengar bahwa ya burung mampu menciptakan sarang lebih hebat dari sebelumnya. Tidak ada informasi bahwa laba-laba mulai berevolusi lalu terbentuk sarang yang lebih canggih dari sebelumnya. Tidak ada. Dari dulu hingga sekarang seperti itu, banyak insting diberikan oleh Allah. Tapi manusia yang awalnya tinggal di goa-goa, ya lama-lama bikin gua yang canggih, ada tipe minimalis, ada tipe beragam, itu karena kecerdasan. Bangunan yang kita lihat di sekitar kita adalah hasil dari kecerdasan kita yang diberikan, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Amma yahdikum fi dhulumatil bahr, siapakah yang memberi engkau petunjuk fi dhulumatil bahr, dalam gelapnya daratan, wal bahr, dan gelapnya lautan. Wa may yursilur riyah, dan siapa yang kemudian mengatur arah angin, busyran baina yaday rahmati, sebagai kabar gembira ketika hujan mau turun. Ya. Al-ilahul ma'allah. Ya, siapakah Tuhan? Adakah Tuhan selain Allah? Kita pernah katakan bahwa memprediksi cuaca aja kita susah, apalagi ngatur angin, ya, ngatur apa? Ya, satu-satunya nabi yang pernah diberikan hak untuk mengatur angin hanyalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ya, sampai angin bisa bergerak berdasarkan petunjuknya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya Allah katakan adilahul ma'allah, ta'ala Allah, sungguh maha suci Allah, amma yusyrikun, dari semua yang dijadikan sebagai tandingan bagi Allah, disembah, diberikan sesajen, diberikan apa ya. Ya. Nah, sebagai penutup, amma yabda'ul khalqa, siapakah yang mengawali penciptaan segalanya, tsumma yu'iduhu, lalu yang mengembalikan lagi seperti sedia kala. Ya, bahkan kayak kita manusia, ya, wa man nu'ammirhu, kata Allah, siapapun diberikan umur panjang, nunakishu fil khalq, sampai dia secara cipta akan kembali ke kanak-kanak. Ya, makanya kita lihat orang tua kalau sudah kakek-kakek dan nenek-nenek, ya mau dibeliin permen lah, ya mau diajak ketika makan, ayo kayak makan, tersinggung kalau nggak diajak, itu kayak anak kecil. Karena itu adalah apa? Allah sudah katakan dia akan balik sikapnya seperti orang yang nggak pernah waras gitu. Dia akan jadi anak kecil, mau dikunjungin kalau nggak ditelepon lama-lama marah. Ya, karena akan balik butuh perhatian, butuh pengurusan dan sebagainya. Ya. Wa may yarzuqukum minas sama'i wal ardh, siapa yang memberikan, membukakan rezeki dari langit dan dari bumi, ailahum ma'allah, apa mungkin ada Tuhan selain Allah? Qul hatu burhanakum, kalau kalian masih menganggap itu, coba mana bukti kalian in kuntum shadiqin, kalau kalian memang betul-betul merasa benar ada. Ya, makanya kita lihat di surah Ar-Rahman ketika Allah bahas rahmat Allah dengan versi berbeda, pertanyaannya nggak gini. Ini kan pertanyaan ailahun ma'allah, ada nggak Tuhan yang mengurus selain Allah? Di sana pertanyaannya adalah bagi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat yang mana lagi? Iya, dari Tuhan yang kalian dustakan. Itu dari awal Ar-Rahman, awal Al-Quran, Najat Al-Quran, khalaqal insan, penciptaan manusia, sampai penciptaan surga dan neraka, sampai nikmat surga, ya, siksaan di neraka, itu semua dijadikan rahmat oleh Allah. Selalu ada pertanyaan, bagi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat yang mana lagi yang kalian tidak mau akui, tidak mau tunduk dan patuh. Oleh karena itu Bapak sekalian, ya sedikit-sedikit kita dalami seperti ini, mudah-mudahan sedikit membuka ya tutup hati kita
insya Allah kita jauh dari Fir'aun. Yang mudah-mudahan hati kita mudah melembut, mudah mengakui hak Allah, sehingga kita tahu bahwa hidup kita ini tidak lain adalah untuk memuji, menghasucikan, sehingga kita menjadi manusia yang betul-betul paham diri kita sebagai orang lemah, orang yang butuh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.